Ya memang belakangan ini marak sekali ya kasus penculikan anak begitu ya. Yang terjadi di pondok pesantren juga polisi sudah berhasil menangkap 7 pelaku penculikan santri pesantren di Kabupaten Pasuruan. Nah proses penangkapan ini terjadi di eksit tol Kebomas Gresik, Jawa Timur. Kamu siapa namanya? Mana rumahmu? Penculikan santri pesantren MS diamankan petugas Polda Jatim, Satreskrim, dan Satuan Narkoba Polres Pasuruan Kota, Jawa Timur. Dari 7 pelaku penculikan, 5 diantaranya diamankan petugas gabungan di eksit tol Kebomas, Gresik. Sementara 2 pelaku lainnya diamankan di kota Gresik. Dari tangan pelaku ini disita sejumlah telepon seluler, dompet, dan 3 senjata api serta alat hisap sabu. Diketahui 7 kawanan penculik merupakan jaringan residivis narkoba jenis sabu. Dugaan sementara pelaku ini salah culik karena mengira korban adalah jaringan pengedar sabu. Padahal korban adalah santri pondok pesantren di Desa Rejo Solor. Beruntung korban selamat saat penyergapan usai disekap dan dianiaya pelaku. Ya, akhirnya berhasil ditemukan selamat ya. Kita akan mendalami kasus ini bersama dengan Ibtu Khairul Mustafa, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kasat, kita ingin tahu bagaimana akhirnya para pelaku penculikan ini bisa ditangkap oleh kepolisian. Informasi awalnya dari mana, Pak? Terima kasih, Mbak. Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 23.00 kita mendapatkan laporan dari pengasuh pondok bahwa salah satu santri yang ada di pondok telah dibawa oleh beberapa orang. Kemudian berdasarkan laporan tersebut kami langsung melakukan olah TKP, kemudian langsung menyisir CCTV. Yang pertama adalah CCTV di salah satu toko di depan pondok, itu yang menggambarkan proses mereka mengambil secara paksa terhadap korban. Kemudian kami menyisiri jalur CCTV yang ada di jalan dan kami temukan indikasi sebuah mobil Avanza warna hitam yang diduga adalah membawa korban dan dikendarai oleh pelaku mengarah ke arah Surabaya. Berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan pengejaran. Kami sampai di para pelaku itu sempat berganti mobil karena awalnya adalah Avanza hitam, kemudian yang bersangkutan berganti dengan sedan warna merah, sehingga kami kehilangan jejak di daerah Gresik. Mereka para pelaku ternyata kembali lagi ke Surabaya di daerah Tandes. Kemudian kami melakukan pengejaran kembali ke daerah Tandes dan ternyata mereka juga bingung bagaimana terhadap para korban karena mereka salah culik. Berdasarkan informasi tersebut, mereka berputar kembali di tol Tandes ke arah eksit tol Kebomas Gresik dan kami lakukan pengejaran. Kemudian ketika keluar tol, kami berhasil melakukan penyergapan terhadap sebuah mobil Vios warna hitam dan benar mereka kita dapatkan korban dan beberapa pelaku berada di mobil tersebut. Demikian, Mbak. Baik. Ya, Pak Kasat, motif para pelaku ini apa, Pak? Menculik santri begitu? Sementara motif yang berhasil kami dapat bahwa mereka ini adalah salah culik, yang dicari adalah 2 orang atas inisial R dan A. Ini diduga adalah mempunyai hutang karena pembelian narkoba sehingga mereka mencari dengan maksud untuk menagih uang pembelian narkoba tersebut, namun yang diculik adalah salah, mereka bukan yang dicari. Demikian, Mbak. Salah culik ini penyebabnya apa, Pak? Apakah karena ciri-cirinya ada kemiripan atau salah informasi atau seperti apa? Berdasarkan pemeriksaan, ciri-cirinya memang sama, Mbak, antara yang dicari kemudian dengan korban ini hampir sama, sehingga mereka salah. Saat ini kami tim gabungan dari Polda Jatim, kemudian Narkoba dan Satreskrim terus mengembangkan. Kita masih mencari otak dari penculikan ini yang menyuruh untuk melakukan penculikan. Mungkin mohon doanya kita dapat
melakukan penangkapan terhadap semua pelaku. Oke, artinya bisa jadi lebih dari 7 orang ya Pak jumlah pelaku ini, karena masih ada otak pelaku yang masih dikejar dalam polisian. Tapi untuk korban sendiri, apakah cuma satu atau mereka sudah beraksi sebelumnya menculik beberapa korban lainnya? Berdasarkan informasi, mereka masih satu orang ini yang menjadi korban, dan kemudian dari 7 pelaku yang kita amankan, Mbak, memang 4 tersangka ini adalah pelaku utama penculikan, sedangkan yang 3 ini saat itu berada di sebuah rumah yang sempat digunakan singgah dilakukan penyekapan di situ, sehingga kami bawa untuk kita jadikan saksi. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, semuanya adalah positif narkoba. Sehingga untuk yang 4 kita proses terkait dengan perkara penculikan, kemudian yang 3 diproses terkait dengan narkobanya, Mbak. Demikian. Iya, Pak Kasat, pada saat ditemukan kondisi korban seperti apa? Apakah juga sempat mendapatkan tindak kekerasan dari para pelaku, Pak? Pada saat ditemukan mereka tidak mendapat kekerasan, namun pada saat dibawa dari Pasuruan menuju ke Gresik, di dalam mobil korban sempat mendapat kekerasan, kemudian dipukul dengan senjata airsoft gun yang berhasil kita sita itu sebanyak 3 buah. Kemudian di dalam mobil juga matanya ditutup dengan kaos yang digunakan oleh korban itu sendiri. Demikian, Mbak. Baik. Pak, kalau melihat para pelaku ini kan residivis narkoba, apakah ada indikasi bahwa masih ada sindikat gembong narkoba begitu di balik pergerakan atau aksi penculikan ini yang mungkin lagi ditelusuri juga oleh pihak kepolisian? Kami duga seperti itu, Mbak. Namun kita masih melakukan penyelidikan, akan kita buktikan mereka ini sindikat pengedar narkoba atau tidak. Kami mohon waktu untuk melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut. Ya, Pak Kasat, berarti konstruksi hukumnya ini tidak hanya penculikan tapi juga jaringan narkoba, begitu ya, Pak? Saat ini yang kami kira seperti itu, Mbak, tapi kami akan memperdalam lebih lanjut karena mereka saat ini kita proses dengan pasal penculikan di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukum minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Pak Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Ibtu Khairul Mustafa. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Pak Kasat. Iya.